Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari string dari mulai apa itu string, lalu kenapa ada string di Java dan lain-lain. Nah, pertama-tama nih string dalam pemrograman Java merupakan aspek penting karena dapat mempelajari mengenai kelas dan objek melalui penggunaan string. String sebenarnya merupakan kelas yang terdapat dalam library Java. Tuh. Nah, pada bagian A itu membuat objek string. Java mendefinisikan kelas string dalam package Java lang.string sehingga tidak perlu melakukan import secara eksplisit atau secara detail. Java string digunakan untuk mendefinisikan string yang konstan atau tidak bisa berubah. Nah, untuk membuat string dapat melakukannya dengan beberapa cara, dan yang sering digunakan adalah contoh sebagai berikut. Perhatikan nih kode berikut nih. String, variable string, dan isinya adalah ABCD. Nah, kode di atas adalah bentuk singkatan dari karakter yang digabungkan. Nah, contohnya dari seperti ini. Char, terus datanya, lalu array ABCD. Nah, kalau digabungkan menjadi ABCD seperti ini. Atau kita bisa juga menuliskannya seperti string, var string, new string, datanya. Datanya itu adalah variabel dari karakter array yang tadi dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa string terdiri dari data array yang bertipe char atau karakter. Dan kita juga dapat membuat objek string dengan menggunakan keyword new yang biasa digunakan untuk membuat objek dari kelas. Nah, yang bagian B ini kita menggabungkan string. Nih, seringkali pemrograman kita perlu menggabungkan string untuk mendapatkan string baru. Kita dapat menggunakan operator plus atau operator tambah untuk menggabungkan beberapa string. Contoh penggunaannya yaitu string dengan variabel stringku, lalu isinya adalah ini adalah contoh dengan operator tambah, lalu value-nya lagi penggabungan string. Gitu. Nah, kita juga dapat menggunakan operator plus sama dengan untuk menggabungkan variabel string, misalnya seperti contoh berikut di bawah ini nih. Di sini ada variabel kata dengan tipe data string. Lalu value-nya adalah ini perkataan. Nah, lalu di bawahnya variabel kata itu ditambahkan dengan operator plus sama dengan yaitu saya sendiri. Jika dicetak, outputnya akan menjadi ini perkataan saya sendiri. Nah, di sini bagian C itu membandingkan dua string. Untuk membandingkan dua objek string, kita dapat menggunakan fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama equals string S. Nah, dengan fungsi equals ini kita bisa membandingkan string, misalnya dengan string A dan string B, apakah itu sama. Lalu di bagian kedua ini equals ignore case string value. String S itu S-nya value. Variable. Nah, bedanya equals sama equals ignore case ini, equals ignore case ini tidak membandingkan kecil atau besarnya huruf. Jadi misalnya kamu nulis huruf aku dengan kapital semua.
Lalu kalau kita bandingkan dengan kata aku yang tidak kapital atau huruf kecil semua, nah si equals ignore case ini tetap bisa dibandingkan sama atau tidaknya. Kalau equals, perbedaan besar dan kecil itu mempengaruhi. Nah, untuk D ini menentukan awal dan akhir string. Nah, untuk menentukan awal dan akhir string kita dapat menggunakan dua fungsi utama, yaitu start with string variable. Nah, dengan fungsi ini kita objek string yang bersangkutan akan diperiksa apakah diawali oleh objek string S atau tidak. Nah, pada parameter fungsi ini juga ada juga nih ends-nya atau akhirnya dengan metode ends with string variable. Dengan fungsi ini, maka objek string yang bersangkutan akan diperiksa apakah diakhiri oleh objek string S pada parameter fungsi ini, dan fungsi di atas akan menghasilkan nilai boolean true atau false. Jika misalnya benar ya true, kalau misalnya salah ya false. Nah, yang bagian E ini menentukan panjang string. Gimana sih kalau kita misalnya nulis string dengan variabel panjang dan value-nya atau nilainya adalah panjang string. Itu. Nah, itu digunakan dengan metode length atau dalam bahasa Indonesianya itu panjangnya gitu loh. Nah, cara mengaplikasikannya itu seperti ini nih. System.out.println panjang.length, berarti variabel panjang ini yang ada di kursor saya ini, value-nya atau nilainya akan dihitung. 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi hasil yang akan diperoleh yaitu adalah angka 13, karena dengan metode ini kita tuh hasilnya akan menjadi angka gitu, karena dia akan menghitung panjang dari value string dari variabel kata panjang gitu. Lanjut lagi, di sini kita mencari karakter pada indeks tertentu. Nah, kita bisa mencari tahu nih karakter apa yang ada di indeks tertentu pada string, yaitu dengan menggunakan metode char add, atau kalau di bahasa Indonesia itu di mana sih karakter ini gitu loh. Nah, misalnya ini ada contoh listing programnya. Di sini string dengan variabel str1, lalu value-nya atau nilainya adalah contoh string. Lalu saat system.out.println atau saat dicetak, dia akan menghasilkan yaitu adalah C, karena setiap string itu adalah apa tadi? Adalah karakter array atau char array yang digabungkan. Jadi dimulainya dari 0, setiap value-nya itu dimulai dari 0. C-nya itu 0, O-nya 1, N-nya 2, T-nya 3, dan seterusnya. Jadi setiap value string itu dimulainya dari 0. Jadi ketika ini dicetak, hasilnya adalah C gitu.
Lalu di bagian G itu mencari karakter pada string. Nah, ini nih metode ini untuk mencari posisi karakter pada string. Memerlukan argumen berupa karakter dan akan mengembalikan nilai posisi indeks dari karakter yang dicari. Posisi yang dikembalikan adalah posisi pertama dari karakter yang ditemukan. Bila karakter tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai min 1 dari index of, entah itu tipe data karakter atau integer. Sama dengan sebelumnya, tetapi memerlukan argumen tambahan, yaitu indeks posisi awal pencarian dalam integer. Nah, contohnya seperti ini nih. Nih, di sini ada tipe data string dan variabelnya adalah str01 dengan value atau nilai contoh string. Lalu saat dicetak, apakah di salah satu indeks ini ada nilai H? Kalau ada, nanti dia menghasilkan nilai true. Nah, ini lebih eksplisit lagi atau lebih detail lagi. Yang system.out_print str1.indexOf dari H ada nggak di indeks nomor 7, misalnya kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan 7-nya ada di S nih. Nah, benar nggak H itu ada di indeks 7? Enggak kan? Nah, berarti nanti akan menjawab false ya. Nah, pada bagian H ini mencari posisi substring pada string. Metode untuk mencari posisi substring pada string adalah index of string str. Penggunaan dan fungsi masih sama dengan metode sebelumnya. Nah, tapi dia yang tadi saya bilang, dia tuh lebih detail. Apakah pada indeks nomor 7 string itu ada atau enggak gitu loh. Masih sama contohnya kayak yang tadi. Nah, di bagian J ini merubah string menjadi huruf besar. Nah, pasti kalian kayak, gimana sih caranya kok bisa dari kecil ke besar? Itu kan harus diubah dulu value-nya. Nah, itu tuh nggak perlu diubah dulu value-nya atau nilainya. Jadi, jika kalian punya nih, seperti contoh di bawah ini nih. Nah, contoh di bawah ini kan ada string kalimat dengan new string, yaitu saya pasti bisa atau nilainya saya pasti bisa. Nah, dengan metode to uppercase, ia merubah semua nilai value-nya menjadi huruf besar. Nah, nanti kalau hasilnya dicetak atau outputnya itu tetap sama, saya pasti bisa. Tapi saat outputnya keluar itu, huruf saya pasti bisanya ini adalah kapital semua. Tuh. Nah, kalau yang K ini kebalikannya dari si metode sebelumnya, yaitu to lowercase. Misalnya
kalian membuat string dengan tipe data kalimat, lalu new stringnya itu adalah saya pasti bisa nih. Saya pasti bisa dengan kapital semua. Nah, maka dengan metode kalimat dot to lowercase gitu kan, itu membuat hurufnya saat dicetak atau outputnya nanti adalah huruf kecil semua. Misalnya nih, seperti di contoh, Pak, ini kan hurufnya kecil semua. Kalau di to lowercase bisa apa enggak? Jawabannya tentu nggak ada error. Itu bisa, tapi hasilnya tetap yaitu ininya kecil semua. Value-nya kecil semua yang akan dicetak nanti gitu. Lalu merubah karakter menjadi karakter lain nih. Nah, ini menggunakan metode replace dan di sini adalah before after. Nah, before-nya itu apa, after-nya apa. Nah, contohnya ada nih, misalnya kalian punya string dengan variable kata lalu nilainya adalah malam. Lalu kita mau cetak nih, tapi kita nggak mau dong ngerubah value-nya, tapi harus terganti gitu cetakannya. Nah, di sini replace-nya kita mencetaknya dengan metode replace. Misalnya dengan system.out.println yaitu kata.replace. Kata kan nilai value-nya malam. Nah, lalu di replace L menjadi K gitu. Jadi saat keluar nanti outputnya yaitu adalah makam, bukan malam. Karena nilai L atau value L sudah diganti dengan K. Jadi untuk string ini rangkumannya dalam bahasa pemrograman Java, string merupakan aspek penting karena mempelajari kelas dan objek melalui penggunaan string. String adalah kelas yang terdapat dalam library Java. Java String merupakan salah satu kelas dasar yang disediakan untuk memanipulasi karakter. Nah, definisi string pada Java yaitu Java length string, sehingga tidak perlu import secara eksplisit atau mendetail. Nah, string merupakan kelas immutable. Nah, immutable yang berarti isi dari string tidak dapat diubah ketika sudah terbentuk. Gitu. Nah, di kalian kan udah pada punya LKS ya. Nah, saya mau kalian pelajari nih modul satunya pada halaman 8 sampai dengan 10 gitu. Nanti disediakan juga tugas yang berupa ngoding dari tentang string ini. Nah, tugas tersebut itu dikumpulkannya melalui Classroom. Saya nanti akan buatkan tugasnya di Classroom juga. Nah, tugasnya apa sih? Jadi, tentang pelajaran yang sudah saya kasih ke kalian, ini di, dipelajari, ditambah juga dengan pelajari LKS halaman 8 dan sampai dengan 10. Gitu, pelajari string dan operasi pada data string. Udah untuk materi string ini cukup sampai di sini. Terima kasih.